Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama program e-learning dengan mata kuliah Gizi Masyarakat Pesisir. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana mendeteksi dini pada kasus gizi buruk pada balita ya dalam upaya pencegahan stunting. Nah, stunting, apa sih itu stunting ya? Stunting adalah suatu kondisi di mana seseorang kekurangan gizi kronis ya yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini utamanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau kita katakan 1000 HPK ya, yaitu dari mulai ibu hamil ya, yaitu 270 hari sampai anaknya berusia 2 tahun, yaitu selama 730 hari ya. Jadi jumlah hari pertama kehidupannya yaitu 1000 HPK, maka kita katakan 1000 HPK ya. Jadi ini merupakan masa penting ya, dan di mana terjadinya stunting ini adalah ketika terjadinya kekurangan gizi kronis pada masa ini ya. Nah, sehingga pada akhirnya ya tinggi badannya dibandingkan dengan usianya akan terlihat lebih pendek dari usia sebayanya ya. Inilah yang kita katakan stunting. Nah, stunting sendiri ini juga harus kita lakukan dengan melalui pengukuran ya, di mana ini merupakan salah satu indikator pertumbuhan anak ya, sehingga dikatakan anak ini stunting atau tidak ya, yaitu ketika kita melakukan pengukuran tinggi badan ya, kemudian kita bandingkan dengan usianya ya, karena kita tahu ya bahwa indikator status gizi itu ada beberapa ya. Di antaranya ada berat badan dibandingkan dengan usianya ya, kemudian berat badan dibandingkan dengan tinggi badan, atau bisa dengan indeks massa tubuh ya, lingkar kepala juga ya. Kemudian kalau untuk stunting sendiri yaitu dengan melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian kita bandingkan dengan usianya, di mana nanti hasilnya ya itu kurang dari -2 standar deviasi ya, maka di situ kita katakan anaknya adalah stunting ya. Ini berdasarkan kurva WHO. Nah, dampak dari stunting sendiri ya ini sangat panjang ya, terutama pada kualitas hidup anaknya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa pada 1000 HPK ya, atau hari pertama kehidupan ya, anak ini utamanya adalah terjadinya masa pertumbuhan otak ya, dimana sampai dengan 2 tahun ini ya anak mengalami pertumbuhan otak hingga 80%-nya ya, yang kemudian ya selanjutnya hanya sisanya. Nah, kalau kita tidak optimalkan pada 1000 hari pertama kehidupan ini, maka akan berdampak pada kualitas kehidupan anak selanjutnya ya, dimana nanti anaknya ya bisa berpengaruh ya pada anak ini, yaitu pada bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana tingkat kecerdasannya ya, kemudian bagaimana perilaku emosinya, atau bagaimana performanya di sekolah ya, atau juga termasuk ya prestasi akademiknya bagaimana. Nah, maka ini ya 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi waktu yang penting ya untuk mengoptimalkan gizi anak ya, sehingga kualitas kehidupan anak menjadi lebih baik. Nah, maka karena stunting tadi pengaruhnya terhadap kualitas anak sangat tinggi ya, maka kita harus melakukan pencegahan ya, sehingga tidak terjadi stunting.
Nah, bagaimana prinsip pencegahannya ya? Di sini kita harus lakukan, prinsipnya adalah sedini mungkin ya. Sedini mungkin kita cegah terjadinya gizi buruk, karena gizi buruk ini merupakan awal dari terjadinya stunting. Nah, bagaimana upaya-upaya pencegahan yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, kita harus melakukan penyiapan kesehatan ya dan status gizi ibu hamil. Nah, ini dilakukan sejak dari masa remaja ya sampai dengan pada usia subur. Ya, jadi kita lakukan pencegahannya dari sebelum ibunya hamil ya, yaitu dari masa remaja sampai dengan usia subur ya, sehingga ketika ibunya hamil ya, maka dia sudah siap ya dengan gizi yang baik untuk bisa menghasilkan bayi yang normal dan berkualitas ya. Apa yang dilakukan untuk menyiapkan kesehatan dan status gizi ibu hamil? Maka kita upayakan dengan program-program misalnya pencegahan pernikahan dini ya dan kehamilan pada remaja ya, karena ini merupakan awal dari munculnya anak dengan stunting ya. Jadi kita upayakan kehamilan pada usia remaja ini kita hindari, karena memang ini merupakan usia yang beresiko tinggi ya untuk lahirnya bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Maka kehamilan pada remaja ini kita cegah dengan melakukan pencegahan pernikahan dini ya. Kemudian kita upayakan ya untuk remaja ini diberikan tablet tambah darah ya. Jadi pada ini programnya dilakukan pada anak-anak sekolah ya, yaitu SMP, SMA ya. Kita berikan tablet tambah darah ya, sehingga mereka tercegah dari anemia ya, karena anemia ini juga merupakan awal dari terjadinya kondisi status gizi yang tidak baik ya. Kemudian higien dan sanitasi personal serta lingkungan juga harus kita perhatikan ya, yaitu dengan kebersihan air ya, kemudian kebersihan diri ya, yang harus kita jaga dengan baik ya. Untuk pelaksanaannya sendiri ya, untuk pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pada remaja, misalnya kita lakukan konseling pranikah ya. Jadi sebelum pernikahan diberikan konseling ya, sehingga apa-apa yang harus dilakukan disiapkan ketika hamil ini bisa diketahui oleh catin ya, atau calon pengantin ya. Kemudian untuk konsumsi tablet tambah darah ini juga dalam upaya pencegahan kekurangan energi kronik ya, apakah itu pada remaja yang merupakan awal dari nanti terjadinya bumil kek ya. Nah, ini kemudian juga pada ibu hamil harus kita cegah. Nah, kemudian kita juga melakukan peningkatan kepesertaan keluarga berencana ya. Jadi dengan membatasi atau kemudian menjaga jarak kehamilan ya, menjaga jarak kehamilan pada anak ya. Ini kita berharapnya bisa memaksimalkan pola asuh ya, atau pengasuhan orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua ya,
upaya peningkatan kesehatan dan status gizi ibu hamil, ya, yaitu dengan melakukan pelayanan antenatal care, ya, atau ANC yang terpadu sesuai dengan standar, kemudian penerapan pola hidup sehat dan gizi seimbang, kemudian juga higien dan sanitasi perorangan dan lingkungan harus kita perhatikan, ya, serta kita upayakan, ya, bahwa ibu hamil ini tidak merokok atau tidak terpapar dengan asap rokok, ya. Demikian kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih.